Jika sudah melihat airnya berkurang, nah biasanya bekas kakinya pasti ada di sana, teman-teman. Dan itu artinya rusa sudah minum. Jika teman-teman melihat bekasnya masih baru, dan segera tambah airnya lagi dan kasih garam lagi. Lalu malamnya teman-teman bisa nyanggong, dan insya Allah teman-teman akan bisa berjumpa dengan rusa. Halo teman-teman semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman saat ini? Dimanapun teman-teman berada, saya berharap kita tetap selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Teman-teman, jumpa lagi dengan saya Dedi Anting. Di video kali ini, saya akan memberikan 3 tips untuk teman-teman agar teman-teman bisa melihat rusa di malam hari. Apa saja tipsnya? Apa saja triknya? Simak terus. Saya Dedi Anting, salam rimba dalam. Oke teman-teman, untuk bisa bertemu dengan rusa itu memang tidak mudah. Walaupun kita sudah melihat bekas makan ataupun bekas kakinya yang sangat banyak, tapi kita tidak bisa langsung bisa menemukan hewan tersebut karena hewan tersebut sangat sensitif teman-teman, dengan bau aroma musuhnya, dengan pendengarannya. Jadi sedikit saja ada kesalahan pada tempat dia itu, maka dia akan tidak mau datang dan tidak mau mengunjungi tempat itu. Nah, pada kesempatan kali ini, karena kita tidak bisa masuk hutan, hari mendung lagi nih teman-teman, dan kita tidak bisa panggil kijang ataupun berburu ataupun sejenisnya, maka saya akan kasih 3 tips ini agar teman-teman bisa melihat rusa dan bisa berjumpa dengan rusa. Yang pertama, yang sering dilakukan para pemburu dan yang sering biasa saya dengar, memang belum saya lakukan, tapi ini sangat logis sekali dan saya sering dikasih tahu seperti itu sama pemburu-pemburu senior ya. Yang pertama adalah gunakan karung goni teman-teman. Mungkin teman-teman tahu ya, karung itu adalah suatu wadah yang sangat besar dan yang berwarna seperti kulit kelapa, bukan yang karung yang pupuk itu teman-teman. Karung goni ya namanya ya kalau kita bilang. Nah, jadi ini trik saya dapatkan pada saat saya di Jambi dulu teman-teman. Ya, bagi warga Jambi, teman-teman pemburu di Jambi ya, selamat mendengar dan saya rasa teman-teman tahu semua lah tentang hal ini. Jadi karung goni tersebut direndam dengan air garam teman-teman, dengan dosis yang cukup ya. Dengan dosis yang cukup, ditaruh di dalam ember, kasih air, direndam dengan air garam. Lalu kita letakkan di tempat perlintasan atau di tempat rusa tersebut sering makan teman-teman. Nah, tentunya kita ikat dengan tali agar jika didatangi rusa ataupun kijang, dia tidak dibawa lari ya. Karena pada dasarnya rusa dan kijang itu teman-teman, dia sangat senang sekali dengan garam teman-teman. Jadi karena karung goni tersebut meresap meresap air garam dan bertahan rasa itu ada pada karung goni itu, dan nantinya rusa akan menjilat-jilat dan menggigiti karung goni tersebut. Nah, proses itu biasanya berlangsung sangat lama teman-teman. Baik secara lama durasinya dia berada di situ, dan ataupun lama maksudnya tuh karung goni itu bisa bertahan lama dan bukan cuma 1 malam ataupun 1 hari, tapi hari ini dia datang, besok dia datang, dan besoknya dia datang lagi. Nah, jika teman-teman sudah melihat bekas kaki dari tempat karung goni tersebut, atau mungkin karung goninya sudah mulai sobek-sobek ya, nah bisa kemungkinan di malam berikutnya teman-teman bisa nyanggong di tempat tersebut, baik bikin rangon maupun memanjat pohon yang sekiranya aman untuk teman-teman tempati. Mengapa karung goni? Logikanya karung goni itu terbuat dari bahan alami teman-teman. Ya mungkin ya, saya kurang tahu juga sih. Mungkin terbuat dari kulit kelapa ya karung goni ya. Karena seratnya itu kita lihat memang dari bahan alami gitu. Beda dengan karung plastik, karung pupuk. Karung pupuk mungkin dari polimer ya, jenis-jenis ya plastik lah. Jadi mungkin secara naturalnya lebih natural karung goni. Nah, oke, itu tips yang pertama teman-teman. Dan tips yang kedua yang sering juga dilakukan para ahli pemburu yang senior, dan saya juga dapat ilmunya, dan ini juga sangat logis teman-teman. Yang kedua merupakan teknik penanaman botol teman-teman. Botol di sini hanya istilah ya, tabung maksudnya. Tabung di sini hanya istilah, sedangkan tabung tersebut terbuat dari bambu teman-teman. Saya akan sedikit memberikan penjelasan tentang hal ini karena ini benar-benar sangat efektif sekali untuk bisa membuat rusa
terlena ya jika dengan memasang alat seperti ini. Oke, ini saya sudah analogikan seperti ini bambu ya teman-teman. Namun bambu nantinya itu yang akan teman-teman gunakan bukanlah bambu kecil seperti ini, melainkan bambu yang besar yang biasa kita sebut bambu betung. Kalau di Sumatera Barat bulu batuang namanya teman-teman. Nah oke, jadi bambu betung tersebut mungkin teman-teman hanya butuh 3 ruas saja. 1, 2, 3. Ini kepanjangan nih, tinggi ini teman-teman, kepanjangan dan tinggi. Jadi ambillah 3 ruas seperti ini, dan bagian ujungnya ini dibuka ya, artinya ini akan kita gunakan nanti untuk menaruh sesuatu di sini. Lalu kali lubang dan tanam 1 ruas ke dalam, 1 ruas ke dalam tanah, lalu timbun dan pastikan tidak bisa terangkat atau sangat kuat posisinya. Dan bagian ujung sini teman-teman bisa kasih air garam dengan dosis yang cukup ya, cukup lah pokoknya. Lalu teman-teman isi penuh ya, penuh. Itu teman-teman letakkan di tempat perlintasan atau tempat makan rusa yang biasa teman temui. Dan seterusnya teman akan kontrol 1 kali dalam 2 hari atau 1 hari sekali ya, tergantung moodnya teman-teman masing-masing. Jika sudah melihat airnya berkurang, nah biasanya bekas kakinya pasti ada di sana teman-teman, dan itu artinya rusa sudah minum. Jika teman-teman melihat bekasnya masih baru, dan segera tambah airnya lagi dan kasih garam lagi. Lalu malamnya teman-teman bisa nyanggong, dan insya Allah teman-teman akan bisa berjumpa dengan rusa. Karena pengalaman saya teman-teman, saya memang belum pernah nyanggong dengan hal ini, belum pernah ketemu. Karena kesempatan saya untuk nyanggong, saya udah ada tanam 2 tabung seperti ini teman-teman, cuman belum sempat saya sanggong. Namun teman-teman harus tahu, air yang di tabung yang saya tanam itu berkurang, dan di pinggir-pinggir bambu ini tertinggal kumis-kumis rusa tersebut teman-teman, bulu-bulu halus dari rusa itu. Karena saking senangnya dia minum di air itu, dia nggak bisa menghabiskan air, cuma lidahnya menjilat-jilat air itu sampai air itu tinggal sedikit. Cuma dia penasaran gitu, kepalanya nggak bisa masuk secara seluruhan, jadi air itu dapat sedikit sama lidahnya, jadi dia sangat asik sekali. Dan jika proses itu berlangsung, walaupun teman-teman rekam pakai kamera sekalipun pakai senternya lah, itu dia nggak akan terganggu, dia asik aja itu. Jadi artinya dia akan bisa berlama-lama di situ, dan teman-teman juga bisa langsung bertemu dengan rusa. Nah, dan yang terakhir teman-teman, ini mungkin oke, yang kedua tadi mungkin sudah banyak dilakukan oleh orang-orang yang berpengalaman ya. Namun yang terakhir saya akan kasih tahu, dan yang terakhir ini memang terjadi sangat alami teman-teman. Tapi karena ada contoh alaminya, maka kita buatkan yang lebih istimewanya. Oke, ini ada bahannya di belakang. Nah ini dia teman-teman. Ini merupakan pelepah kelapa ya teman-teman. Pelepah kelapa, dan bagian kulitnya dikikis, dibuang. Jadi yang bagian setelah dibuang lalu dicincang-cincang. Dan saya rendam pakai air garam. Nih teman-teman. Sebenarnya ini mengapa saya bilang ini alami dan nggak perlu sebenarnya dikasih air garam. Karena di sungai di dekat kita sini teman-teman, ini sering pelepah seperti ini berhanyutan. Lalu di bagian bawah sana, pelepah yang hanyut itu rusa datang. Karena pelepah hanyut itu kan nyangkut-nyangkut di pinggir-pinggir sungai, dan rusa datang pergi makan itu teman-teman. Dulu waktu itu saya bertanya, kenapa pelepah kelapa ini banyak yang sobek-sobek seperti itu? Ternyata bekas kaki rusa banyak, dan rupanya rusa yang makan teman-teman. Nah, memang akan lebih baik jika direndam dengan air garam, itu pasti rusanya makin candu teman-teman. Nah, mungkin cara ini yang saya ketahui, dan apabila teman-teman punya cara lain atau teknik lain, silahkan berbagi di kolom komentar. Dan jika teman-teman pernah melakukan hal yang saya katakan tadi, juga beri komentar yang baik ya teman-teman. Oke, selamat mencoba, dan rasakan sendiri, simpulkan sendiri maksud dari video yang saya buat ini, terutama bagi kawan-kawan yang masih penasaran belum ketemu rusa. Dan selamat mencoba, dan semoga sukses ya teman-teman. Tapi setiap pengalaman yang saya bagikan ini itu real adanya teman-teman, bukan hanya sekedar konten untuk agar bisa orang banyak menonton, tapi
sudah dipraktekkan oleh orang-orang terdahulu, oleh orang-orang yang sudah berpengalaman, dan saya juga salah satu pengikut dari pengalaman dari orang-orang tua tersebut. Oke teman-teman, itulah tipsnya, dan terima kasih banyak atas perhatian teman-teman. Mungkin kita akan jumpa lagi di konten selanjutnya. Tentunya kita masuk ke dalam hutan, memanggil kijang, ataupun berburu di malam hari. Oke teman-teman, terima kasih banyak atas perhatiannya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dari Anting. Salam Rimba Dalam.